Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Yazid, dosen S1 Teknik Sipil Universitas Abdul Rahab dengan nomor INDN 10180280001. Pada kesempatan ini, sedikit saya akan menjelaskan pemaparan video singkat mengenai mata kuliah yang saya ampu dalam rangka persyaratan untuk mengikuti SERDOS tahun 2022. Pada program studi S1 Teknik Sipil Universitas Abdul Rahab, saya berkonsentrasi mengajar analisa struktur. Adapun mata kuliah yang saya ajarkan terdiri dari Mekanika Teknik 1, Mekanika Teknik 3, dan Mekanika Teknik 5 pada semester genap, dan Mekanika Teknik 2 serta Mekanika Teknik 4 di semester ganjil. Pada video singkat ini, saya sedikit mengulas tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu Mekanika Teknik 1 dengan bobot 3 SKS di semester 2. Pada mata kuliah Mekanika Teknik 1 ini, adapun deskripsi mata kuliahnya adalah mengenai konsep dasar Mekanika Teknik 1, kemudian yang meliputi konsep gaya, kemudian sifat-sifat dasar sistem gaya, kemudian konsep kesetimbangan statis dan persamaan kesetimbangan. Begitu juga dipelajari tentang bagaimana untuk mendapatkan reaksi peletakan pada struktur dan diikuti dengan mendapatkan gaya geser dan momennya. Serta yang terakhir adalah bagaimana bisa menggambarkan diagram gaya geser dan momen pada berbagai jenis struktur. Adapun kemampuan mahasiswa yang diharapkan sebagaimana yang menjadi CPMK pada mata kuliah ini adalah: pertama, mahasiswa mampu untuk menjelaskan konsep dasar mekanika, diantaranya menjelaskan pengertian struktur, statis tertentu, kemudian beban dan jenis-jenisnya, kemudian berbagai gaya dalam yang dihasilkan. Kemudian mahasiswa dapat menganalisa dan mengaplikasikan rumus keseimbangan untuk menyelesaikan analisa gaya pada struktur statis tertentu. Kemudian selanjutnya, mahasiswa mampu menghitung reaksi peletakan, kemudian menghitung gaya dalam lain seperti gaya geser dan momen pada struktur statis tertentu. Kemudian mahasiswa mampu menerapkan dan menyelesaikan berbagai contoh kasus struktur di lapangan dan permodelan struktur yang sesuai dengan kasus tersebut berdasarkan rumus yang dipelajari pada Mekanika Teknik 1 ini. Kemudian mampu mempresentasikan hasil kerja kelompok, mampu menganalisis, mengkritisi, dan mempertahankan hasil kerja kelompok, serta mampu bekerjasama dalam tim. Adapun materi ataupun topik bahasan yang dipelajari pada Mekanika Teknik 1 ini meliputi: pertama, pengantar Mekanika Rekayasa 1 atau pengantar Mekanika Teknik 1, kemudian yang kedua, gaya dan kesetimbangan statis pada bidang datar, kemudian ketiga, gaya dalam. Mungkin untuk gaya dalam ini kita akan lakukan 3 kali pertemuan. Kemudian struktur balok statis tertentu 3 kali pertemuan, struktur balok cantilever 2 kali pertemuan, balok turusan bersendi atau geber 3 kali pertemuan, dan terakhir struktur portal dan portal 3 dimensi dalam 2 kali pertemuan. Adapun bentuk dan metode pembelajaran pada materi ini, yaitu bentuk pembelajaran kuliah tatap muka. Kemudian metode pembelajaran saya gunakan adalah cooperative learning, kemudian collaborative learning, dan project based learning. Ketiga metode ini dituntut mahasiswa untuk bekerja secara kelompok, sehingga pada mahasiswa ada kemampuan untuk bisa bekerja sama, kemudian bisa untuk menjelaskan sesama mahasiswa, dan diharapkan mahasiswa bisa menyerap ilmu pengetahuan mekanika teknik ini dengan sempurna. Adapun sistem penilaian pada mata kuliah ini, yang pertama yang dinilai adalah kehadiran sebesar 20%, kemudian kuis di kelas sekitar 10%. Dengan indikator, mahasiswa bisa menunjukkan langkah-langkah penyelesaian dalam menyelesaikan kuis tersebut. Kemudian yang ketiga adalah tugas mandiri sebanyak 15%, kemudian tugas kelompok 15%. Penilaian tugas ini dilihat dari kemampuan mengerjakan tugas sesuai dengan tahapan pengerjaannya. Pada tugas kelompok juga akan dinilai keaktifan masing-masing mahasiswa pada kelompok tersebut. Kemudian yang kelima adalah ujian tengah semester
dengan bobot 20%, kemudian ujian akhir semester dengan bobot 20%. Untuk ujian tengah semester dan akhir semester, maka metode soal yang saya berikan adalah bervariasi pada masing-masing mahasiswa berdasarkan 2 angka NIM terakhir pada masing-masing mahasiswa. Ini tujuannya untuk bisa mahasiswa untuk mengerjakan tugasnya masing-masing, dan saya selaku dosen bisa mengetahui sejauh mana kemampuan mahasiswa dalam menjawab soal tersebut. Demikianlah proses pembelajaran mata kuliah Mekanika Teknik 1 yang saya ampu dengan memperlihatkan ataupun memperhatikan aspek student center learning, sehingga keaktifan mahasiswa selama perkuliahan adalah sangat diharapkan. Untuk selanjutnya, mari kita lihat sama-sama cuplikan video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Baiklah, pada kesempatan ini kita lanjutkan kuliah kita di mata kuliah Mekanika Teknik 1 di pertemuan ketiga. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama berdoa, semoga yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat dan mendapat pahala dari Allah SWT. Berdoa mulai. Oke, selesai. Baiklah, pada mata kuliah ini kita akan membahas tentang mekanika teknik ya, yang mana pada mata kuliah ini yang saya ajarkan adalah Mekanika Teknik 1. Ini adalah suatu perumpamaan di lapangan ya. Ada jembatan, kemudian ada orang melintasi jembatan tersebut. Kasus seperti ini dalam mekanika teknik, kemudian dia dimodelkan seperti ini. Ya, ada ada balok sederhana dengan 2 tumpuan dengan beban terpusat di atasnya. Jadi inilah sekilas Mekanika Teknik 1 yang akan kita bahas, dan kita akan carikan gaya-gaya dalam yang bekerja pada permasalahan ini. Adapun capaian pembelajaran kita pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dasar gaya dalam, kemudian memahami dan menggunakan rumus keseimbangan untuk mendapatkan gaya dalam yang terjadi, baik itu reaksi peletakan, baik itu gaya geser maupun momen. Kemudian mampu menghitung dan menggambarkan diagram gaya geser dan momen pada masalah tersebut. Adapun referensi yang kita gunakan ada beberapa yang di sini, salah satunya adalah buku Geary Timoshenko yang ini ya, sebagai referensi daripada mata kuliah kita. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan jelaskan mengenai konsep tumpuan. Jadi jika di lapangan seperti yang tadi ya, kita lihat ada jembatan, kemudian ada dua buah peletakan atau tumpuan, maka tumpuan ini dikategorikan menjadi beberapa jenis ya, menjadi beberapa jenis. Yang pertama namanya adalah tumpuan jepit ya. Dari segi bahasa kita bisa artikan bahwasanya tumpuan tersebut benar-benar terjepit ya. Jadi seperti ini kira-kira, jadi dia tidak bisa bergerak kemanapun. Kemudian pada tumpuan jepit ini akan ada 3 reaksi peletakan ya. Yang ke atas ini adalah reaksi vertikal ya. Jadi di mana kita dalam sumbu vertikal sering kita gunakan Y, kemudian sumbu horizontal kita gunakan X ya. Maka pada tumpuan jepit dia menahan pergerakan arah vertikal, artinya struktur tersebut ya ditahan bergerak ke arah vertikal, dan juga tidak dimudahkan dia bergerak secara horizontal. Kemudian maksud yang ketiga ini adalah reaksi peletakan momen ya, artinya dia tidak boleh berputar ya, tidak boleh berputar, sehingga tumpuan ini benar-benar terjepit. Selanjutnya adalah tumpuan sendi. Ya, tumpuan sendi ini dia mempunyai sifat ya, dia menahan pergerakan pada arah vertikal dan menahan pergerakan pada horizontal, tetapi dia tidak menahan momen. Artinya apa? Pada tumpuan sendi ini, maka struktur tersebut dia bisa berputar seperti ini, tetapi dia tidak boleh bergerak horizontal
dan tidak boleh dia bergerak vertikal, dia harus lekat dia. Tetapi dia dibolehkan adanya rotasi, maka dia tidak ada tahanan momen di sini. Ini contoh di lapangannya, dia ada satu hubungan dua struktur yang dihubungi oleh satu pin ya, satu pin atau baut di sini ya, sehingga kita bisa bayangkan struktur ini dia bisa berotasi ya, bisa berotasi, tapi dia tidak bisa bergerak arah vertikal dan arah horizontal. Nah, selanjutnya tumpuan roll ya, tumpuan roll itu dia menahan pergerakan arah vertikal saja ya, menahan vertikal saja. Artinya apa? Struktur tersebut tidak boleh terangkat ke atas, tetapi dia boleh bergerak secara horizontal. Nah, contoh lapangan seperti ini, ada struktur yang dapat bantalan seperti ini, ada juga dengan menggunakan karet ya, ada juga dengan struktur itu dengan satu baut tetapi lubangnya besar ya, sehingga baut tersebut bisa bergerak secara horizontal. Itu sering kita gunakan. Kalau struktur ini bisa sering kita jumpai pada jembatan flyover ya, kemudian pada struktur rangka atap ya, maka dia didesain supaya ketika ada beban lebih pada jembatan, maka struktur tersebut bisa berdefleksi sempurna, jadi tidak mengalami retak. Itu salah satu tujuannya. Jadi 3 jenis tumpuan inilah ya, saya ulangi lagi, ada tumpuan jepit ya, kemudian ada tumpuan sendi, dan ada tumpuan roll. Ketiga jenis tumpuan ini mempunyai karakter yang berbeda, dan dia mempunyai reaksi peletakan yang sebagaimana kita jelaskan tadi. Ada yang seperti ini, satu reaksi peletakannya, ada yang tadi 2 reaksi peletakannya, yang tumpuan sendi ya, kemudian yang tumpuan jepit ada 3 reaksi peletakan. Jadi jumlah reaksi peletakan ini nanti akan menentukan bahwasanya struktur tersebut adalah apakah dia struktur statis tertentu atau struktur statis tak tentu. Kalau dia struktur statis tertentu, maka dia dibatasi dengan maksimal 3 gaya unknown force yang belum diketahui. Tetapi kalau jika sudah lebih daripada 3, maka dia sudah masuk kategori struktur statis tak tentu. Oke, saya lanjutkan lagi. Jenis-jenis gaya luar atau beban ya. Jadi apa itu gaya luar atau beban? Yaitu sesuatu gaya akibat sesuatu dari luar struktur ya. Ada struktur. Misalnya kita ada membangun jembatan, ya kan? Kemudian di atas jembatan tersebut dilewati kendaraan atau dilewati sesuatu yang lainnya, maka sesuatu yang kendaraan tadi menjadi beban pada jembatan tersebut. Atau kita membangun suatu gedung, ya kan? Maka beban yang ada di atas gedung tersebut dia dinamakan beban luar ya. Apakah beban manusianya atau beban peralatan di atasnya, maka dia termasuk pada beban luar. Maka beban luar seperti ini ya, seperti saya contohkan di sini, adalah beban orang berdiri ya di atasnya, maka dalam mekanika teknik dia dikategorikan menjadi suatu beban terpusat. Apa itu beban terpusat? Yaitu beban yang terkonsentrasi pada suatu titik tertentu. Jadi bidang kontaknya adalah pada suatu titik tertentu. Kemudian di sini ada beban terbagi rata atau beban merata, di mana beban tersebut bekerja adalah per satuan panjang ya. Kita contohkan di sini ada dinding, kemudian dinding ini ada muatan di atasnya kan, maka berat dinding ini akan dibagi per meter, sehingga beban merata di sini satuannya adalah satuan berat per meter, bisa itu kilogram per meter, bisa itu ton per meter, bisa itu kilonewton per meter, dan seterusnya. Oke, saya lanjutkan. Ini adalah rumus kesetimbangan yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan permasalahan struktur statis tertentu ya. Sekali lagi, kata kuncinya adalah struktur statis tertentu, maksimum hanya 3 ya. Yang pertama adalah sigma fx atau penjumlahan seluruh gaya pada arah x itu adalah sama dengan 0. F adalah gaya, M momen. Kemudian yang kedua adalah penjumlahan seluruh gaya pada arah Y itu sama dengan 0. Kemudian penjumlahan momen pada satu titik A atau B itu sama dengan 0. Jadi ini sebelumnya saya akan jelaskan mengenai konsep free body diagram ya, atau
degree of freedom ya, degree of freedom pada suatu struktur. Yang mana ini adalah dalam konteks dia 3 dimensi, maka kita gunakan sumbu X ke kanan atau horizontalnya, kemudian sumbu Y yang vertikalnya, kemudian sumbu Z yang tegak lurus dinding ya. Kemudian untuk konsep 2 dimensi, maka kita gunakan sumbu X yang horizontal dan sumbu Y yang vertikal. Nah, dalam struktur mekanika teknik 1 ini kita hanya membahas dalam konteks 2 dimensi ya, atau struktur bidang. Maka pada struktur bidang yang horizontal itu kita namakan dengan sumbu X, kemudian yang vertikal kita namakan dengan sumbu Y. Maka pada arah X itu ada terjadi translasi ya, pergerakan, kemudian pada Y juga berpotensi terjadi translasi dan adanya momen yang bekerja. Ini momen yang bekerja dia pada arah bidang ya. Nah, selanjutnya gaya-gaya dalam. Maka dalam mekanika teknik 1 ini ada 3 gaya dalam yang akan kita cari. Yang pertama itu reaksi peletakan ya, kemudian gaya geser dan momen ya. Reaksi peletakan ini ada di tumpuan ya. Kemudian gaya geser itu adalah ini gambarnya kira seperti ini, ada kecenderungan struktur tersebut patah ataupun slice ya, maka dia akan mempunyai gaya geser. Kemudian yang momen seperti ini, maka pada suatu struktur tersebut balok misalnya ada potensi dia untuk bending ya, untuk bengkok, maka dia akan terjadi momen positif ya dan momen negatif. Momen positif apabila serat bawah yang tertarik ya, kemudian momen negatif apabila serat atasnya yang tertarik. Ini salah satu output yang akan kita cari, yaitu reaksi peletakan. Maka salah satunya kita akan mendapatkan reaksi vertikal pada tumpuan A dan reaksi vertikal pada tumpuan B. Apa kegunaan reaksi vertikal ini? Maka dalam perencanaan suatu fondasi, maka kita seharusnya harus mendapatkan berapa beban maksimum yang terjadi pada suatu titik fondasi tersebut kan. Maka beban maksimum itu kita dapatkan di reaksi peletakan nantinya. Ini salah satu kegunaan manfaat kita belajar mekanika teknik 1 ini. Ketika kita telah ingin membangun suatu konstruksi, misalnya fondasi, maka kita harus mendapatkan berapa beban maksimum pada suatu titik fondasi tersebut. Nah, itu salah satu kegunaannya. Kemudian gaya geser ya, gaya geser ini kegunaannya adalah untuk mendesain tulangan sengkang ya. Kita lihat di beton itu kan ada tulangan yang panjang, ada tulangan yang melingkar itu ya. Kalau di lapangan itu tulangan begel, tulangan sengkang itu. Maka tulangan sengkang ini berapa besarnya, berapa jaraknya itu ditentukan seberapa besar gaya geser yang terjadi. Ya, seperti bangunan kita ini, balok ini ya. Ini balok. Ini kan dalamnya ada tulangan-tulangan, ya kan? Nah, tulangan-tulangan geser khususnya untuk geser tulangan yang melingkar seperti ini, maka dia didapat daripada perhitungan gaya geser yang terjadi. Nah, selanjutnya momen. Ya, momen ini akan kita gunakan nantinya ya dalam penyaan beton. Itu adalah untuk mendapatkan tulangan utama. Ya, seberapa besar tulangan utama dan seberapa banyak jumlah tulangan utama yang digunakan, maka dia tergantung kepada besaran momen yang dihasilkan. Jadi itulah kegunaan kita belajar mekanika teknik 1. Baik, untuk selanjutnya adalah contoh soal. Maka kita akan menyelesaikan soal ini dengan menggunakan rumus keseimbangan yang ini. Ada sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, dan sigma ma sama dengan 0. Terlebih dahulu kita harus memastikan bahwa struktur ini betul-betul dia struktur statis tertentu ya. Maka kita lihat di sini tumpuan sendi ada 2 reaksi, yaitu RVA, kemudian di sini RHA, kemudian di B ada 1 reaksi RVB. Karena tumpuan B adalah dia tumpuan roll, sementara tumpuan A adalah tumpuan sendi. Maka di sini ada 3 reaksi yang kita cari, maka struktur ini dinamakan struktur statis tertentu. Ya. Jadi ini simple beam, balok sederhana, kemudian ada beban luar yang bekerja di tengah petang karena dia jaraknya setengah L.
Oke, langkah berikutnya kita bisa awali dengan penjumlahan atau sigma momen pada titik B sama dengan 0. Apa yang dimaksudkan dengan penjumlahan momen pada titik B sama dengan 0? Maka kita akan mengalihkan semua gaya yang bekerja terhadap titik B. Kita mulai pada paling jauh ya. RHA terhadap titik B, maka dia tidak punya lengan gaya, maka dia diabaikan. Selanjutnya RVA, yaitu dia ke atas, maka dia memutar terhadap titik B, maka putarannya ini adalah searah jarum jam, maka kita namakan positif. Maka positif RVA dikali dengan jaraknya L. Ini momen 1 pertama ya. Kemudian gaya P bekerja terhadap titik L, maka dia memutar berlawanan jarum jam, maka kita simbol dengan negatif. Maka negatif P dikali dengan 1/2 L. Ini momen kedua. Maka ini jumlahkan, jumlah momen ini adalah sama dengan 0. Maka kita bisa selesaikan ini ya. Kita lanjutkan, maka RVA dikali L sama dengan P dikali dengan 1/2 L. Maka nilai RVA adalah 1/2 P dikali L dibagi dengan L. Maka ini habis, maka tinggal dia 1/2 P. Inilah besaran reaksi peletakan pada titik A. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Berarti kalau yang di atas itu arah jarum jam, kalau di bawah itu berlawanan arah jarum jam. Kita perhatikan aja arah gayanya. Misalnya fokusnya di titik B tadi ya di awal ya. Maka RVA-nya ke atas. Maka dia memutar, karena momen itu adalah gaya kali jarak ya. Momen sama dengan gaya dikali dengan jarak. Ya. Maka kalau gaya ke atas, kita fokus pada titik B tadi, sigma titik B, maka RVA ini akan mendorong balok ini ke atas ya, menuju titik B. Maka putarannya kita lihat. Kalau putarannya searah jarum jam, maka kita menulisnya positif. Berbeda tadi ketika di titik A, walaupun dia sama-sama ke atas, tapi dia mutarnya ke titik A, itu adalah putaran ke kiri ya, berlawanan jarum jam. Maka kita tulis dia negatif. Nah, begitu selanjutnya untuk P ya, yang di A tadi, yang di B tadi, maka P itu ke bawah, dia memutar terhadap titik B. Jadi bukan sebenarnya arah atas bawahnya, tetapi putarannya. Putarannya ke titik B itu adalah berlawanan jarum jam, maka ditulis negatif. Sementara di sigma momen A, P ini juga sama-sama ke bawah, tetapi putarannya menuju titik A itu positif. Ya kan? Maka dia putarannya momennya adalah momen positif. Nah, nanti sebagai kontrol terhadap jawaban kita, maka kita bisa mengecek jawaban kita itu benar atau salah dengan sigma gaya vertikal. Jadi untuk ceknya adalah sigma gaya vertikal sama dengan 0. Maka pada suatu tersebut harus sigma gaya vertikal sama dengan 0. Apa saja gaya vertikal yang bekerja, yaitu ada RVA positif ya, karena dia ke atas. Kemudian ada P negatif, kemudian ada RVB ke atas positif. Maka penjumlahan gaya yang vertikal ini 1 positif, 2 negatif, 3 positif. Maka penjumlahan semuanya ini harus sama dengan 0. Kita buktikan. Pertama, nilai RVA adalah 1/2 P, kemudian ini P, kemudian ditambah 1/2 P itu sama dengan 0. Ini kan setengah P tambah setengah P sama dengan 1 P, maka sama dengan 0. Itu cara mengecek jawaban kita apakah benar atau salah. Kalau kita tidak dapatkan 0, pasti salah. Kita harus ulangi lagi langkah-langkah kita ya. Kalian kita mungkin ada yang tersilap, ada yang belum dimasukkan dan sebagainya. Ya, jadi hasil dari tadi ya, maka kita dapati
RVA-nya setengah P, RVB-nya setengah B, kemudian G-gesernya. Nah, ini untuk G-gesernya. Pertama, G-geser itu dari A ke C, itu nilainya adalah RVA ya. Jadi cara mencari G-geser itu sangat mudah ya. Sebenarnya bisa kita langsung kita plot di gambar. Kita buat sketsanya dulu, posisi-posisinya, garis bantunya. Kemudian kita buat bidang nolnya. Maka untuk gaya lintang ya, atau gaya geser atau shear force diagram, maka kita naikkan dari titik nol ini sejauh RVA, yaitu 1/2 P. Kemudian konstan, tidak ada gaya yang bekerja di sini ya, tidak ada gaya lain, konstan. Kemudian sampai titik P, maka dia turun sejauh P. Nilai P adalah 1P, maka dia 2 kali daripada nilai setengah P, maka otomatis di sini dia. Ini P. Kemudian konstan sejauh sampai ketemu titik B dan naik sejauh RVB dan harus kembali dia 0. Nah, maka seperti pada gambar di sini kita kasihkan simbol positif untuk gaya geser, kemudian di sini kita simbolkan dia negatif. Nah, selanjutnya untuk momen kita teruskan plot di sini. Maka untuk mencari momen kita gunakan rumus ini. Ini bidang momen diagram. Maka kita harus mencari momen di tengah bentang ya. Di sini karena ada satu beban P di sini, kita cukup mencari satu di sini. Karena momen pada tumpuan sendi 0. Momen pada tumpuan roll 0. Jadi tidak ada nilai momen pada tumpuan sendi dan tumpuan roll. Kita hanya mencari satu posisi di beban maksimum, momen maksimum di tengah bentang. Maka rumusnya adalah mx pada posisi 1/2L, maka adalah RVA ini, gaya ini dikalikan terhadap setengah L ya, sama dengan 1/2P dikali dengan 1/2M, maka sama dengan 1/4PL. Maka kita dapatkan di sini nilainya adalah 1/4P dikali dengan L. Nah, karena dia beban rata, kita bisa buat garis straight line atau garis lurus. Ya, maka di sini adalah momen positif. Seperti pada gambar ini. Baiklah, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Untuk tugas seperti yang saya sampaikan tadi, itu dibagi per 3 mahasiswa per satu kelompok. Itu diselesaikan dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Sekarang kita absensi kehadiran. Yang pertama Isora Aprilia, Restu Bintang, Oci Sabarina, Khairiyah Rukmana, Renati, Rezi, Dandi, Hasan Ansari, Jasir Bus, Hafiz, Mas Rizal, Zaki Kurnia, Tahir, Teddy Julio. Okey. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. InsyaAllah kita jumpa pada pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video singkat tentang pengajaran saya. Semoga menjadi bukti pengajaran saya di program studi Teknik Sipil Universitas Darurat, khususnya di mata kuliah Mekanika Teknik 1. Pesan saya, teruslah semangat mengajar dan belajar terus. Semoga menjadi amal soleh. Saya Muhammad Yazid undur diri. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.